Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi walaqal ma fis samawati wa ma fil ardi. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Uswatun hasanatun lil muttaqin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa rasulih aminin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'anhum bisid sayin illa yaumin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwalillahi wajabtu taqul. Qala Allahu ta'ala fa idza qudiyatin sholatun wa tasiru fil ardi wa taqulu min billahi wa qulu wa kasiran la'allakum tuflihun. Pada hari yang mulia ini, khotbah menyeru keadaan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan mungkin takwa dalam arti menjauh segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena dengan ketakwaan setiap personal hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Material muslimin rahimakumullah, ketika awal kita ada di dunia ini, kita membutuhkan seorang yang namanya ibu. Saat itu kita membutuhkan seorang bidan yang membantu mengeluarkan kita dari perut ibu, dari kecil hingga dewasa. Kita membutuhkan seorang orang tua. Kita kesulitan dan memiliki hajat, kita membutuhkan tetangga dan warga sekitar. Kita punya problem kehidupan, kita juga membutuhkan seorang pendengar. Hingga kita ketika ajal menjemput kita pun membutuhkan orang yang menghibur jasa kita. Dari sini kita bisa dapat memahami bahwa manusia dalam makhluk sosial yang tidak bisa membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan yang ditanamkan sejak kecil hingga dewasa adalah jangan bosan-bosan menolong orang lain yang membutuhkan. Ma'asriyal muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan mempererat tali persaudaraan. Tolong-menolong di sini tidak terkait oleh apapun, paduan dengan tulisan apapun, orang lain entah kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau enggak, bahkan muslim atau non muslim, selama itu dalam tanah sosial dan kebaikan, maka tidak ada salahnya kita membantu mereka, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kami dalam kemanusiaan, kecuali jika bantu membantu itu hal kejahatan dan keburukan, maka Islam melarang hal ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Taqwa ala iswataqul wa ala taqwa ala ilmu'atin wa taqwa innallaha sadidul iqab. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan amat berat siksaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, menolonglah khususnya mereka yang sedang kesulitan, sungguh memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri maupun orang yang kita tolong. Bahkan kondisi masyarakat ini
bisa mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan baik. Dengan menolong orang muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita tidak mencerminkan pesan persaudaraan yang ditasbihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Islam Muslimin. Ma'atu ma'amina bihi wa taqwa bihim wa taqwa doinim mata'un aisabi illa safanu'u anduna alahu zaid jasa bisayim wa'ur. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Bagi satu apapun salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas, ikut merasakan kesakitnya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Dalam hadis lain Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menolong orang yang dizalimi, bahkan orang yang ingin berbuat zalim juga. Dalam hadis Nabi disebut andu akan lima an-maqul. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dizalimi. Dalam hadis yang disebut tadi, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana mungkin kita menolong orang zalim, padahal Allah telah melarang bantuan membantu dalam hal kehidupan. Hal ini pun pernah ditanyakan juga para sahabat Rasulullah pun menjawab, takunu ya jadi pegang tangannya, tahan ia dari perbuatan zalim. Ma'asriyal rahimahullah. Dari hadis-hadis di atas kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua akan bermurah hati, tolong menolong sesama muslim, karena mereka adalah saudara kita pun tanpa memanfaatkan kita juga harus menolong siapa saja orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Kaha Abdul Rahman Wahid atau dulu besar, tidak penting apa agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat ayati wal amawati inna qasaidul qaribun mu'minun taqwani rabbana la turhazana inna izaina aqawatna rabbana wa la tarhamni alaina isrona kama hayatun al-yazani min qabilan.